Dari Pak Ahok selaku senior mentor kami. Kalau Pak Ahok, kalau Mas Gibran menilai Pak Ahok kinerjanya bagaimana? Bagus, selama jadi wakil gubernur, menjadi komisaris baik. Ya, kita kasih Mas. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat memberikan pernyataan kontroversial. Pasalnya Ahok dinilai mengkritik Presiden Joko Widodo dan Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dengan perkataan yang menyebut tidak bisa bekerja. Menanggapi kritikan itu, Gibran justru membalasnya dengan pujian. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Gibran saat ditemui wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 8 Februari. Ia mengatakan kritikan Ahok dapat diterimanya sebagai masukan. Terlebih Gibran menilai Ahok merupakan senior dan mentor yang memberikan masukan di dunia politik. Sebaliknya Gibran memberikan penilaian seusai permintaan dari wartawan. Lantas Gibran menilai baik kinerja Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Komisaris Utama PT Pertamina. Sementara terbaru Ahok mengklarifikasi pernyataan yang menyebut Gibran dan Jokowi tak bisa bekerja. Ahok mengatakan pernyataan yang disampaikannya di Kupang pada Rabu 7 Februari itu tidak dilihat secara utuh. Ia mengatakan maksud yang dikatakan bukan berarti Jokowi dan Gibran tak bisa bekerja. Menurutnya jika Prabowo yang menjadi presiden, maka konsep pembangunan nawacita yang sudah dirintis oleh Jokowi belum tentu dilanjutkan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Media sosial dihebohkan dengan pernyataan mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam sebuah video, Ahok mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran tidak bisa bekerja. Hal ini pun mengundang respons dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menilai pernyataan Ahok yang menyebut Jokowi tidak bisa kerja adalah tidak ilmiah. Sebab menurut survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 80%. Habibur Rahman justru menuding balik Ahok yang tidak bisa bekerja karena dianggap hanya banyak bicara. Ia berani mengatakan hal tersebut karena pernah satu partai di Gerindra dahulu. Adapun pernyataan viral Ahok diduga terucap saat melakukan kampanye untuk paslon Ganjar Mahfud. Awalnya, seorang ibu menyatakan bahwa dirinya memilih capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Ahok yang beda pilihan lantas menjelaskan alasannya mengapa tidak mendukung Prabowo. Menurutnya, ia tak ingin memilih seorang capres yang tidak bisa bekerja. Ahok bahkan juga menyebut Gibran dan Jokowi sama-sama tidak bisa kerja. Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu kira? Gue ini masih waras, bos. Kemarin soal itu yang soal Pak Jokowi bisa kerja itu katanya Bapak harus bisa otak lagi kata Prabowo. Bukan, justru jangan dipotong. Konteksnya apa? Ini kan ada nenek-nenek 82 tahun. Dia bilang sama saya, harus pilih Prabowo dan Gibran. Ini nenek 82 tahun nih. Tanya sama saya bilang sorry, saya pilih Pak Ganjar nih. Kenapa? Saya nggak mungkin cerita nawacita sama tuh nenek lah 82 tahun. Dia mana ngerti nawacita sih? Apalagi orang Tionghoa. Saya juga bilang, lu hati-hati nek, ini Jokowi udah kerja 10 tahun nih. Apa? Mesti dilanjutkan. Ya. Ini bukan pilih Jokowi loh, ini pilih Prabowo loh. Enggak, nih Gibran juga bagus. Emang Gibran bisa kerja, saya bilang. Apa maksudnya apa? Lu wakil presiden mana bisa nurusin nawacita sih? Ya. Ini yang berkuasa kan Pak Prabowo. Terus ada Pak Jokowi. Ya, terus saya bilang, apa Pak Jokowi bisa kerja? Maksudnya apa? Kalau Pak Jokowi udah gak jadi presiden, emang dia bisa jalanin kerjaan nawacita? Itu konteksnya dipotong. Seolah-olah gue bilang, lu kira gue gila? Gue bareng sama Pak Jokowi, masa Pak Jokowi gak bisa kerja sih? Lu kira? Gue ini masih waras, bos. Ya, Pak. Iya dong Pak, Gibran 2 tahun jadi wali kota. Kalau dia nggak bisa kerja, udah nggak gajian dong orang wali kota di Solo. Manuver yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok disebut rugikan Ganjar Mahfud. Sebelumnya, Ahok menyebut Presiden Jokowi tidak bisa kerja.
Direktur Strategis Pusat Penerangan Politik atau Puspenpol, Adrian Zakari menilai serangan Ahok mengkritik Jokowi justru berdampak negatif pada paslon nomor urut 3. Adrian menilai manuver Ahok bisa menggerus suara Ganjar Mahfud. Ia mengatakan saat ini Presiden Jokowi justru diserang oleh orang-orang yang pernah ia bantu selama masa pemerintahannya. Adrian menilai semakin mendekati masa pemilu, banyak yang melakukan serangan membabi buta terhadap sosok dan marwah Jokowi. Serangan itu dilakukan demi memenangkan kontestasi pemilu 2024. Adrian mengatakan, berdasarkan penyelidikan Puspenpol, Ahok menuai banyak komentar negatif di media sosial seusai mengkritik Jokowi. Ia turut menyayangkan sikap Ahok yang mengkritik keras Presiden Jokowi dan Prabowo. Mengingat saat Ahok maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Jokowi didukung oleh Prabowo Subianto. Namun karena Pilpres, Ahok menjadi penyerang pemerintah dan sahabatnya sendiri. Ditipu karena nggak bisa 2 putaran, maka akan menghabiskan uang. Orang korupsi lebih besar daripada biaya 2 putaran 26 triliun. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan. Telepon saya. Kamu masih ingat loh, jasanya loh, napi dijadikan komut. Saya bilang, saya jadikan napi, ini siapa? Dia juga yang jadikan saya napi toh. Jadi kalau orang Kristen sehafal sekali itu ceritanya. Jelasinnya gampang banget kalau sama pendeta yang mau 02. Kamu pernah dengar cerita Saul sama Daud nggak? Ketika orang mulai teriak-teriak, Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh melaksa-laksa. Ya timbullah Saul mau bunuh Daud. Itu yang saya alamin sebetulnya. Tapi saya nggak bisa cerita terlalu banyak. Makanya saya bilang, saya berharap dengan keluarnya saya dari Pertamina, dengan gaji bonus begitu besar, harusnya Bapak Ibu sadar kenapa saya lakukan ini. Kenapa saya tidak memihak ke sana. Karena harapan bangsa ini ada di PDIP. Jadi jangan mau ditipu seolah-olah semua orang mau pindah ke 02 dan mau pindah ke 03. Nah, saya disampaikan, ini bisa kalah loh kamu. Nah, umumnya orang mau pilih yang menang kan. Saya bilang, kamu harus bisa baca zaman, bilang sama saya. Jadi kalau kira-kira yang kalah, yang menang 02 sama Pak Jokowi, kamu harusnya milih mereka. Kamu bisa jadi dirut terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin. Terus dia akan bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle, saya diangkat jadi menteri. Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar. Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah, saya bilang gitu loh. Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa 1 putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia. Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Nggak usah takut-takutin. Ini saya nggak usah sebut namanya lah yang udah keluar dari PD Perjuangan.